可在此啊！总有一天，我也要考。 Halo Sobat Dongnim, gimana kabarnya kalian nih? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Oke Sobat, di kesempatan kali ini aku akan membahas alur cerita Donghua yang rilis pada 29 Januari berjudul Immortality yang memiliki arti keabadian. Sedikit spoiler, Donghua ini menceritakan tentang seorang pemuda yang mengalami perbudakan bersama sang ayah sejak kecil. Oleh karenanya, pemuda itu pun mendedikasikan diri untuk berlatih secara sembunyi-sembunyi agar terbebas dari perbudakan yang dideritanya. Buat kamu yang penasaran dengan kelanjutannya, yuk kita langsung aja gas ke alur ceritanya. Di awal kisah, terlihat seorang gadis bernama Fan Qingshu tengah sedang menemui sang guru di sekte Yuhua, yang mana dirinya saat itu telah berhasil mencapai ranah ajaib saat masih di usia muda. Oleh karenanya, sang guru pun memberikan puncak petir ungu untuk digunakan sebagai tempat tinggal agar orang lain tidak dapat mengganggu kultivasinya. Mendengar perkataannya, Fan Qingshu pun meminta izin pulang untuk mempersiapkan banyak hal sebelum keberangkatannya menuju puncak petir ungu. 是点选家奴入住此殿，赴道喜辞别。 Skins di sebuah tempat latihan keluarga Fang, di situ terlihat seorang pemuda bernama Fang Han tengah melihat para murid sedang berlatih fisik hingga berkumpul berbaris saat sang guru bernama Fang Zeshan tiba. Nah, di sini Fang Zeshan pun menjelaskan mengenai tentang berbagai ranah tingkat fisik. Di saat yang sama, ia pun juga memerintahkan salah satu muridnya agar maju menantang dirinya. Sesaat setelah itu, Fang Zeshan juga melanjutkan pengajarannya tentang salah satu ranah di atas tingkat fisik, yakni ranah tingkat ajaib yang mungkin dapat merebut posisi kepala keluarga Fang. Sampai suatu ketika, datanglah seorang nona muda bernama Fan Qingwei yang saat itu memberikan sebuah pesan kepada para murid keluarga Feng yang sangat beruntung mendapatkan kesempatan berlatih selain para pesuruh. Mendengar perkataannya, Fang Han pun bergumam kalau dirinya pun juga harus giat berlatih demi melepas identitas sebagai pesuruh yang saat ini sedang ia alami. Di saat yang sama, Fang Han pun tiba-tiba saja panik setelah mendengar kalau Fan Qingwei akan segera pergi berburu dan tidak memiliki banyak waktu. Sesaat ketika Fan Qingwei akan meninggalkan tempat latihan, seorang manajer Fang tiba-tiba saja membisikkan sesuatu agar Fang Zeshan dapat menangkap seorang pencuri makam kuno Huang Quan. Skins di sekitar wilayah puncak petir ungu, di dalam pavilion terlihat seorang pria bernama Jin Sitai tengah bertabrakan dengan seorang murid bernama Yuan Jiankong yang saat itu menyampaikan pesan panggilan dari senior tertinggi padanya. Tak berselang lama, Jin Sitai pun segera bergegas berhadapan dengan sang senior yang saat itu langsung menyampaikan berita mengenai Bai Haichan dari Sekte Bintang yang telah berhasil mendapatkan 2 harta sekte sihir di makam kuno Huang Quan. Oleh karena kedua harta itu sangat berharga bagi sekte sihir, sang senior pun memerintahkan misi rahasia padanya untuk membawa kedua harta itu di hadapannya. Sementara itu, Fang Han yang sebelumnya telah panik setelah mendengar kalau Fan Qingwei akan pergi berburu, tiba-tiba saja dirinya malah mendapat hukuman cambuk lantaran telah lalai dalam tugasnya. Amat sangat disayangkan, Fang Han justru malah mendapat cambukan yang jauh lebih keras sampai-sampai meninggalkan luka darah di seluruh permukaan punggungnya. Di tengah siksaannya, tiba-tiba saja ia pun mengingat akan sebuah pesan yang ditinggalkan ayahnya yang dahulu telah mati.
Sesaat setelah itu, Fang Han yang telah berhasil merawat kuda Kuan Lishu dengan baik, Fang Qingwei pun memberikan sebuah hadiah beberapa butiran perak kepadanya. Oleh karenanya, Fang Han pun berterima kasih meskipun hanya dengan cara terpaksa. Sesaat setelah itu, manajer Fang pun menunjukkan sebuah buku geografi milik nona besar bernama Fang Qingshu yang sudah berhasil mencapai ranah ajaib serta menjadi murid utama sekte Yuhua. Oleh karenanya, ia pun meminta antusias mereka dengan memberikan pelayanan terbaik untuk menyambut kepulangan nona besar mereka. 方清卫，定会更加。 Di malam harinya, terlihat seseorang bernama Bai Haichan tengah sedang melarikan diri dari kejaran seseorang. Sesaat kemudian, Fang Zeshan pun akhirnya berani muncul di hadapannya dengan membawa beberapa orang pasukan pemanah. Di saat itu pula, Fang Zeshan pun meminta kedua harta yang saat itu berhasil Bai Haichan curi dari makam kuno. Mendengar perkataannya, Bai Haichan pun justru lebih memilih menantangnya hingga kemudian ia pun bertarung melawannya. Setelah menerima berbagai serangannya, Fang Zeshan pun tak menyangka kalau Bai Haichan saat ini telah mencapai ranah tingkat dewa atau tingkat ke-10. Di saat yang sama, para pasukan pemanah pun akhirnya mengeluarkan serangannya. Meskipun begitu, Bai Haichan sendiri justru dapat dengan mudah menghabisi para pasukan pemanah hingga kemudian melarikan diri. Sementara itu, Fang Han yang masih dalam keadaan terluka, ia pun tetap berusaha berlatih di malam itu. Di saat itu pula, Fang Han mulai memikirkan penderitaan dirinya dan mengingat pesan ayahnya. Sehingga ia pun bersumpah di hadapan Sungai Longyuan bahwa dirinya akan menjadi orang hebat. Di sisi lain, Bai Haichan yang hampir saja akan membunuh Fang Zeshan, tiba-tiba saja usaha itu malah dapat dicegah oleh Fang Qingshu. Melihat tingkatan ranahnya yang jauh lebih baik dibandingkan dirinya, Bai Haichan pun memutuskan untuk tidak melawannya dan melarikan diri. Hingga pada saat Bai Haichan telah sampai di ujung tebing, Fang Qingshu pun bertanya sesuatu padanya, lantaran ia masih saja tidak menyerah meskipun telah mengetahui dirinya berada di ranah ajaib. Sampai ketika Fang Qingshu berkata kalau dirinya akan memberikan sebuah pelajaran, Bai Haichan pun akhirnya memberanikan diri bertarung dengannya. Namun meskipun Bai Haichan telah berhasil dilukai dengan pisau pedang petir ungu, sebuah lukisan naga Huangquan itu pun justru melindunginya dan membawanya pergi dari hadapan Fang Qingshu. Sampai suatu ketika di saat Fang Han masih berlatih di tepi sungai, tiba-tiba ada sebuah mayat menepi di hadapannya, sehingga Fang Han pun akhirnya bergegas memeriksanya. Sementara itu, Fang Qingshu yang baru saja sampai di istana keluarga Fang justru malah bertanya sesuatu yang terjadi di dalam. Oleh karenanya, manajer Fang pun menjawab kalau semua ini merupakan acara penyambutan kepulangan yang ditujukan kepada Fang Qingshu. Mendengar perkataannya, Fang Qingshu pun justru meminta kepadanya agar Fang Zeshan dapat membatalkan seluruh penjamuan, lantaran dirinya saat itu tengah sedang mengalami luka dalam dan harus beristirahat. Selain itu, ia pun juga meminta dirinya dan Fang Zeshan agar menemuinya setelah semuanya selesai. Di lain sisi, Fang Han yang saat itu masih mengurus mayat Bai Haichan, tiba-tiba saja ia pun melihat sebuah pil esensi Jiu Qiao jatuh di sampingnya.
Di saat Fang Han mengembalikan pil itu, sontak Bai Haichan pun justru malah mencekam tangannya hingga melepaskan tangannya sembari memperkenalkan identitas dirinya yang telah mati dibunuh oleh Fang Qingshu. Oleh karena Bai Haichan saat itu mengetahui kalau Fang Han telah berlatih secara sembunyi-sembunyi dan mengalami luka-luka akibat siksaan keluarga Fang, ia pun menawarkan diri untuk dijadikan sebagai guru. Mendengar perkataannya, Fang Han pun seketika mempertimbangkannya hingga kemudian ia pun setuju menerimanya sebagai guru demi merubah kehidupannya yang suram akibat penindasan keluarga Fang. Alhasil, Bai Haichan pun memberitahunya kalau dirinya akan memberikan kedua harta yang telah dirinya peroleh yang sebelumnya akan diberikan kepada ketua sekte demi menjadi murid utama. Karena waktu yang dimiliki sudah tidak banyak, Bai Haichan pun akhirnya membantu Fang Han memakan pil esensi Juqiao agar dapat berlatih jauh lebih cepat. Sementara itu, Fang Qingshu tengah membicarakan sesuatu yang penting kepada Fang Zeshan agar mengutus orang untuk menyusuri sungai dan mencari mayat Bai Haichan yang telah berhasil ia bunuh. Setelah selesai memakamkan mayat Bai Haichan, Fang Han pun sedikit tak menyangka lantaran dirinya yang baru saja menjadi seorang murid justru secara tiba-tiba langsung berkabung demi sang guru. Oleh karenanya, ia pun mulai memikirkan banyak pesan yang ditinggalkan oleh sang guru untuk digunakan sebagai panduan berlatih. Keesokan paginya, terlihat manajer Fang tengah heboh mengumumkan sesuatu di hadapan para pesuruh, kalau dirinya akan memilih beberapa orang yang nantinya akan ikut tinggal bersama Fang Qingshu di puncak petir ungu. Selain itu, manajer Fang pun juga mencoba untuk mengganggu Fang Han lantaran kuda yang biasa ia rawat nantinya pun akan ikut bersama sang majikan. Nah, di sini rupanya manajer Fang hanya berpura-pura menawarkan Fang Han untuk tinggal di puncak petir ungu. Oleh karenanya, semua orang pun justru malah menertawakan dirinya. Alhasil, Fang Han pun akhirnya mendedikasikan diri untuk giat berlatih di siang dan malam. Bahkan pada saat Fang Han bekerja, dirinya pun masih saja berlatih meskipun berkali-kali hanya dianggap sebagai sebuah tingkah aneh oleh orang-orang di sekitarnya. Selain itu, pada saat para murid keluarga Fang sedang berlatih, ia pun juga turut mempelajari jurus-jurus yang diajarkan kepada para murid keluarga Fang itu. Sampai di malam harinya, Fang Han pun akhirnya berhasil mencapai tingkat mistik di ranah fisik tingkat kelima hanya dalam waktu 1 bulan saja. Sementara itu, Fang Zeshan yang selama 1 bulan ini telah menyusuri sungai demi menemukan mayat Bai Haichan, ia pun justru melapor pada Fang Qingshu kalau dirinya saat ini telah gagal menemukan mayat itu. Mendengar perkataannya, Fang Qingshu pun menyimpulkan kalau Bai Haichan sebenarnya belum mati. Sesaat kemudian, manajer Fang pun juga melaporkan kalau dirinya telah selesai memilih beberapa orang untuk dibawa bersama Fang Qingshu menuju puncak petir ungu. Di sisi lain, Fang Han saat itu pun menjenguk kudanya yang beberapa hari lagi akan ikut berangkat bersama rombongan Fang Qingshu. Akan tetapi, orang-orang yang baru saja datang justru malah menuduh dirinya sebagai pencuri kuda. Alhasil, mereka pun akhirnya malah serempak berbondong-bondong memukuli Fang Han. Oleh karena mereka tidak ingin mendengar penjelasannya, Fang Han yang sudah tidak tahan lagi pun justru membalasnya dengan cara memukuli mereka. Sampai pada saat manajer Fang datang di tempat itu, dirinya pun malah memerintahkan para pesuruh untuk memukulinya sekali lagi. Namun karena Fang Qingshu sejak tadi telah melihat kejadian sebenarnya, ia pun datang menghampiri Fang Han dengan mengabaikan manajer Fang yang saat itu akan melaporkan sesuatu. Melihat kehadirannya, Fang Han pun merasa sedikit gugup lantaran ia sendiri khawatir kalau Fang Qingshu saat ini tengah menginginkan pil esensi Juqiao darinya.
Nah, di sini Fang Qingshu pun akhirnya mulai bertanya mengenai jurus yang telah dirinya latih dalam waktu yang lama. Oleh karenanya, Fang Han pun memohon ampun padanya dan meminta agar Fang Qingshu meredakan amarahnya. Namun ternyata Fang Qingshu sendiri sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu. Di saat yang sama, ia pun mulai menanyakan mengenai Fang Han yang saat ini dapat berada di ranah tingkat mistis, padahal dirinya hanyalah seorang pesuruh saja. Sedangkan semua murid keluarga Fang sendiri pun tidak pernah mencapai ranah tingkat tersebut. Namun karena ia selama ini harus menyembunyikan rahasia sang guru, Fang Han pun akhirnya memberikan alasan yang lainnya. Tak berselang lama, semua pesuruh yang ada di tempat itu pun terkejut setelah Fang Qingshu memerintahkan Fang Han agar ikut bersamanya menuju puncak petir ungu di Gunung Yuhua. Setelah menunggu beberapa hari, keesokan paginya rombongan Fang Qingshu akhirnya melakukan keberangkatannya menuju Gunung Yuhua. Nah, di situ terlihat begitu banyak warga kota yang antusias melihat para rombongan keberangkatan Fang Qingshu. Nah, di sini para rombongan Fang Qingshu tengah melakukan perjalanan selama berhari-hari sepanjang ribuan mil hingga keluar wilayah Provinsi Longyuan. Setelah melewati berbagai terjangan salju turun di perjalanan, alhasil mereka semua pun akhirnya sampai di depan sekte Gunung Yuhua. Oleh karenanya, Fang Ji yang merupakan seorang manajer keluarga Fang itu pun memberi peringatan kepada mereka agar tidak mencoreng puncak petir ungu keluarga Fang dan nona besar Fang Qingshu. Setibanya di sana, Fang Han pun merasa sangat kagum dengan tempat itu, lantaran para murid 10 sekte besar terlihat jauh lebih bagus jika dibandingkan dengan murid dari keluarga kerajaan. Tak berselang lama ketika mereka baru saja sampai, tiba-tiba ada sejumlah 8 murid dalam milik Jin Sitai tengah datang menunggangi burung bangau dengan cara yang tidak sopan. Oleh karena tindakan itu, justru malah membuat para orang-orang keluarga Fang tidak dapat mengendalikan kondisinya, lantaran ke-8 murid dalam itu terus saja mengganggu. Di sisi lain, Fang Han sendiri merasa sangat kesal kepada mereka, lantaran meskipun mereka adalah seorang murid spiritual, akan tetapi malah bersikap tidak sopan pada orang lain. Sontak, kuda Kuan Lishu yang sejak tadi merasa sangat khawatir justru menjadi tidak terkendali ingin menyerang mereka. Oleh karenanya, seorang murid dalam itu pun justru malah bertindak seenaknya dengan mendorong Fang Han dan kuda itu ke dalam jurang. Meskipun kuda Kuan Lishu tidak dapat diselamatkan, syukurnya Fang Han sendiri berhasil menyelamatkan dirinya. Karena merasa tidak terima, Fang Han pun memperdebatkan kuda Kuan Lishu yang telah dibunuh oleh salah satu murid dalam tersebut. Tak berselang lama, Fang Qingshu pun akhirnya menghentikan perdebatan mereka dan memukul murid itu hingga terjatuh dari tunggangannya. Alhasil, Fang Qingshu pun akhirnya menindak tegas mereka semua lantaran ke-8 murid dalam itu sejak tadi selalu saja merendahkan martabatnya dan juga orang-orang keluarga Fang. Oleh karenanya, Fang Qingshu pun berusaha mencegah mereka agar tidak mudah pergi begitu saja. Karena menurutnya, mereka semua pun harus membayar dengan nyawa atas kematian kuda miliknya. Sampai pada akhirnya, Fang Qingshu pun mengeluarkan kekuatan miliknya dan sesegera mungkin membunuh mereka semua. 拥有生杀大权，把你们送出来让我立威。
Akan tetapi, usaha tersebut justru tertunda disebabkan oleh Jin Shitai yang baru saja sampai di tempat itu. Setelah mengetahui kalau keempat muridnya telah mati, Jin Shitai pun berusaha untuk mendiskusikan masalah ini. Namun karena saat itu Fang Qingxu sudah berada di puncak amarah akibat direndahkan oleh 8 murid dalam, tanpa bernegosiasi lagi ia pun menantang Jin Shitai akankah dirinya dapat menahan serangan darinya. Meskipun serangannya telah berusaha ditahan menggunakan 7 api belati hijau, tetap saja Fang Qingxu pun dapat menembusnya hingga berhasil membunuh keempat murid yang tersisa. Melihat kekuatan Fang Qingxu, Fang Han sendiri pun justru khawatir kalau dirinya akan sangat sulit untuk membunuhnya demi Bai Haichan. Tak berselang lama, Fang Qingxu pun mengatakan sesuatu padanya. Jika masih merasa tidak puas terhadap dirinya, ia pun menunggu Jin Shitai menyelesaikan masalah ini di arena Tianxing. Mendengar perkataannya, Jin Shitai pun merasa sangat kesal, lantaran di arena tersebut merupakan tempat untuk menentukan hidup dan mati sebagai murid utama. Alhasil, Jin Shitai pun akhirnya bergegas pergi melaporkan Fang Qingxu di hadapan Penatua Tianxing. Tak berselang lama, Fang Qingxu yang saat ini akan bergegas pergi mengasihkan diri, tengah memberikan sebuah perintah kepada Fang Ji untuk mengurus segala urusan puncak petir ungu. Selain itu, ia pun juga turut memilih Fang Han sebagai pengurus hewan-hewan mistis dengan memberikan sebuah token hewan mistis petir ungu untuk mengendalikan bangau putih. Hal itu ia lakukan disebabkan karena Fang Han sendiri telah berhasil merawat kuda Quan Lishu sampai menjadi kuda yang pintar dan patuh. Setelah Fang Qingxu pergi, tiba-tiba saja Fang Ji merasa tidak terima kalau Fang Han diberikan sebuah tanggung jawab merawat hewan-hewan mistis, karena menurutnya posisi tersebut terlalu tinggi bagi seorang perawat kuda. Alhasil, semua orang pun merasa tidak terima dan justru malah saling membicarakan Fang Han. Nah, di sini Fang Ji pun justru malah meminta Fang Han agar memberikan token itu padanya. Namun karena Fang Han tidak bersedia, Fang Ji dan beberapa pesuruh lainnya pun turut melontarkan hinaan di hadapan Fang Han. Nah, di sini Fang Ji dan beberapa pesuruh yang merasa tidak terima pun justru mulai ingin menghajar Fang Han. Sementara itu, Jin Shitai yang berniat akan melaporkan Fang Qingxu akhirnya telah sampai di tempat Penatua Tianxing. Sesampainya di tempat itu, Jin Shitai pun akhirnya bergegas meminta keadilan dari Penatua Tianxing. Meskipun demikian, Penatua Tianxing pun justru sangat marah karena dirinya telah mengetahui kalau Jin Shitai lah yang telah memulai perkara terlebih dulu dengan mengirimkan 8 murid dalam dan sengaja menyusahkan Fang Qingxu. Oleh karenanya, Penatua Tianxing pun memaksa Jin Shitai agar pergi dari hadapannya hingga membuatnya terjatuh. Meskipun begitu, Jin Shitai ternyata masih saja tidak terima kalau Fang Qingxu dibela oleh Penatua Tianxing. Oleh sebab itu, ia pun akhirnya berinisiatif untuk membunuh Fang Qingxu. Sementara itu, orang-orang yang sejak tadi merasa tidak terima dan ingin menghajar Fang Han, tiba-tiba saja tindakan mereka dihentikan oleh kehadiran seorang wanita yang sejak lama mengintai mereka dari atas pohon. Melihat kehadirannya, Fang Ji pun merasa sangat marah padanya. Di saat wanita itu akan mengeluarkan pedangnya, Fang Han pun berusaha menangani masalah ini sendiri. Nah, di sini Fang Han pun akhirnya memberanikan diri membalas hinaan Fang Ji dengan cara memprovokasi dirinya. Alhasil, semua orang pun akhirnya justru mulai menertawakan Fang Ji. Karena merasa sangat kesal, Fang Ji pun akhirnya memerintahkan seorang pesuruh agar menghajar Fang Han. Alhasil, Fang Han pun akhirnya bertarung melawan pesuruh tersebut.
Sampai setelah pesuruh itu menerima berbagai serangan pukulan 7 bintang, Fang Han pun akhirnya berhasil mengalahkannya. Tak berselang lama, Fang Han pun akhirnya bergantian memberikan sebuah pelajaran kepada Fang Ji yang sejak tadi begitu sangat arogan di hadapannya. Sampai pada akhirnya, Fang Han pun akhirnya memberikan pesan kepada orang-orang keluarga Fang untuk mengingat kejadian hari ini jika masih ingin mengganggu orang lain. Sesaat kemudian, Fang Han pun tak segan-segan melemparkan Fang Ji atas tindakannya. Meskipun begitu, mereka semua pun tetap saja bersikeras ingin melawannya. Oleh karena dirinya telah mencapai ranah tingkat mistis, Fang Han pun berkata terus terang kepada mereka agar memikirkan terlebih dahulu jika ingin bertarung dengannya. Mendengar perkataannya, beberapa pesuruh itu pun akhirnya memohon ampun kepadanya. Di saat itu pula, Fang Han pun memilih beberapa murid keluarga Fang untuk ikut bersamanya mengurus hewan-hewan mistis. Sedangkan beberapa pesuruh itu pun diminta Fang Han agar membopong Fang Ji menuju puncak gunung. Sesaat setelah itu, seorang gadis yang sejak tadi menyaksikannya pun turut memuji cara Fang Han menangani masalahnya. Akan tetapi, Fang Han pun justru menjawab kalau ini semua hanyalah candaan untuknya saja. Di saat Fang Han menanyakan panggilan namanya, ternyata gadis itu malah menyuruhnya agar memanggilnya sebagai penguasa wilayah Hongyi, yang saat ini akan menuju ke puncak gunung untuk spiritual. Tak berselang lama, gadis itu pun memberitahunya kalau token hewan mistis itu membutuhkan ritual darah agar para bangau putih dapat patuh padanya. Di saat Fang Han menganggap kalau token hewan mistis yang dirinya miliki sangatlah hebat, gadis itu pun akhirnya memberitahu berbagai macam tingkatan pusaka yang jauh lebih hebat. Sampai suatu ketika, gadis itu pun berpamitan dan bergegas pergi menuju ke tempat lain. Singkat cerita, Fang Han pun akhirnya telah sampai di sebuah bangsal hewan mistis di mana dirinya akan mengurus para bangau putih. Di saat dirinya dihampiri oleh seekor bangau putih, dirinya merasa kalau bangau tersebut terlihat sangat berbeda dari yang lain. Oleh karenanya, ia pun akhirnya bergegas meneteskan darah di atas token hewan mistis yang telah ia dapatkan dari Fang Qingshu. Alhasil, Fang Han sendiri justru dapat memahami apa yang dikatakan oleh bangau tersebut. Di saat yang sama, bangau itu pun meminta Fang Han agar segera membuka jaring di tempat itu. Namun Fang Han sendiri justru meminta sebuah permintaan kepadanya agar membawanya terbang jauh di atas langit. Tak berselang lama, Fang Han pun akhirnya bergegas membuka jaring tersebut atas permintaan sang bangau. Sesaat setelah itu, bangau itu pun mengatakan padanya kalau dirinya pun akan membiarkan semua bangau membantu Fang Han dengan baik. Namun di saat Fang Han mengucapkan permintaannya, bangau itu pun justru malah pergi meninggalkannya. Sesaat setelah itu, dirinya pun justru mengingat sebuah lukisan naga Huang Quan yang sempat dirinya kira membutuhkan ritual tetesan darah. Oleh karena dirinya sangat khawatir dilihat orang lain, Fang Han pun memilih untuk tidak bertindak gegabah. Sementara itu, di hadapan senior Hua Tiandu, di situ terlihat Jin Sitai tengah melaporkan sesuatu padanya mengenai Fang Qingshu yang diduga tengah memegang lukisan naga Huang Quan. Berdasarkan spekulasi, Jin Sitai sendiri tidak menemukan mayat Bai Haichan di wilayah keluarga Fang selama 1 bulan lebih, sehingga ia pun menduga kalau Bai Haichan sendiri telah berhasil dibunuh oleh Fang Qingshu. Mendengar perkataannya, Hua Tiandu pun sangat marah karena selama 1 bulan ini Jin Sitai sendiri hanya melaporkan hal ini saja. Meskipun begitu, Jin Sitai pun masih saja berusaha mencoba melaporkan mengenai masalahnya dengan Fang Qingshu yang baru saja sampai di tempat sekte Gunung Yuhua. Mendengar perkataannya, Hua Tiandu justru menjawab kalau dirinya mengetahui masalah ini, yakni disebabkan oleh Jin Sitai sendiri yang memulai bertindak tidak sopan padanya. Di saat Jin Sitai akan mengelak pernyataan itu, tiba-tiba saja Hua Tiandu pergi dan menyuruhnya untuk segera pamit dari tempatnya.
Sementara itu, Fang Han yang saat ini tengah mengurus tempat hewan mistis, tiba-tiba saja ia dihampiri seekor bangau putih yang saat itu meminta berbagai macam makanan lezat. Di saat yang sama, bangau itu pun meneteskan air liur akibat membayangkan beberapa makanan lezat. Oleh karena Fang Han menganggap kalau air liur bangau dapat digunakan sebagai obat berharga, ia pun bergegas mengeluarkan botolnya untuk digunakan sebagai wadah. Tak berselang lama, Fang Han pun akhirnya terbang bersama bangau putih itu untuk berburu sesuatu. Alhasil, Fang Han pun merasa sangat senang setelah bangau itu memberikan tumpangan terbang kepadanya. Nah, di sini Fang Han pun akhirnya berkata kalau dirinya akan berlatih dengan giat agar suatu saat nanti dirinya dapat mencapai di ranah ajaib. Sampai pada saat puncak petir ungu tidak terlihat dari jangkauannya, Fang Han pun merasa sedikit khawatir. Namun bangau itu justru malah menanggapinya dengan tenang karena dirinya memiliki kemampuan terbang yang sangat cepat hanya dengan beberapa kepakan saja. Alhasil, bangau itu pun justru malah terbang begitu cepat hingga membuat Fang Han terjatuh dan berteriak minta tolong. Di saat setelah Fang Han berhasil diselamatkan, bangau itu pun justru malah menambah kecepatannya. Sampai di saat Fang Han melihat sebuah asap hitam di suatu tempat, bangau itu pun mulai khawatir hingga membuatnya harus terbang menjauh dari tempat itu. Namun karena seorang dari sekte Dewa Siluman yang ada di tempat itu mengetahui keberadaan bangau putih, ia pun mulai berambisi untuk menangkapnya dan dijadikan sebagai korban. Ternyata bayangan itu justru malah berhasil membuat bangau mistis itu tak sadarkan diri. Beruntungnya, pusaka lukisan naga Huang Quan yang dimiliki Fang Han telah berhasil menyerap energi serigala 7 asap. Oleh karenanya, sang bangau pun akhirnya berhasil sadar hingga lolos dari kejaran asap hitam tersebut. Akan tetapi, bangau mistis itu terasa sedikit tak percaya kalau dirinya berhasil lolos dari kejaran serigala 7 asap. Mendengar perkataannya, Fang Han pun menjawab kalau kemungkinan besar serigala 7 asap itu telah memicu formasi pelindung sekte Gunung Yue dan dimusnahkan oleh cahaya magis. Karena Fang Han merasa sangat khawatir rahasianya terbongkar, ia pun meminta bangau mistis untuk tidak melaporkan masalah ini kepada murid penegak hukum sekte Yuhua. Sementara itu, seseorang dari sekte serigala siluman bernama Molin ingin bergegas pergi lantaran merasa khawatir jika keberadaan dirinya terbongkar setelah gagal menangkap bangau mistis. Akan tetapi, usahanya berhasil dicegah berkat kedatangan Jin Sita yang saat itu tengah memamerkan kemampuannya dengan cara menyerang. Di saat Molin melakukan serangan balik, Jin Sitai pun menghentikan perlawanannya. Alhasil, Jin Sitai pun mulai mengatakan apa yang dirinya butuhkan untuk melawan Fang Qingxu. Mendengar perkataannya, Molin pun merasa sangat terkejut lantaran niatan Jin Sitai sendiri hanya demi melawan Fang Qingxu saja. Di saat yang sama, Jin Sitai pun mulai memberitahu mengenai apa yang belum diketahui Molin tentang kedua pusaka makam Huang Quan milik sekte sihirnya yang diduga berada di tangan Fang Qingxu. Alhasil, mereka berdua pun akhirnya memperoleh kesepakatan bahwa Jin Sitai sendiri akan mengembalikan pil Jiu Qiao padanya jika berhasil menjalankan rencananya. Singkat cerita, Fang Han pun akhirnya berhasil kembali pulang di puncak petir ungu. Di sisi lain, Hongyi yang melihat kedatangannya itu pun merasa sangat penasaran terhadap apa yang telah dilakukan Fang Han bersama bangau mistis. Sesaat setelah itu, Fang Han pun segera bergegas memeriksa pusaka lukisan Huang Quan yang telah berhasil menyelamatkan dirinya.
Di saat ia membuka lukisan itu, tiba-tiba saja dirinya dikejutkan sebuah lukisan serigala siluman yang diduga berasal dari asap serigala yang telah mengejar dirinya bersama bangau mistis. Sontak, ia pun dikejutkan dengan panggilan Hong Yi yang sejak tadi telah mengikuti dirinya. Oleh karenanya, Fang Han pun memprotes dirinya yang selalu saja muncul secara tiba-tiba. Nah, di sini Hong Yi sendiri tengah berusaha mencari tahu rahasia di balik pakaian Fang Han. Mendengar perkataannya, Fang Han pun mencoba menyembunyikan rahasianya dengan memberikan sebuah alasan polos kalau dirinya tidak pernah seperti ini saat berhadapan dengan perempuan. Namun rupanya Hong Yi sendiri saat itu hanya sedang bergurau saja lantaran dirinya sama sekali tidak tertarik dengan penampilan Fang Han. Tak berselang lama, Fang Han pun bertanya padanya mengapa dirinya bisa sampai berada di sini. Alhasil Hong Yi pun mengaku kalau dirinya secara kebetulan mengetahui kalau Fang Han tengah mengendarai bangau sehingga ia pun mulai mengikutinya. Setelah begitu lama Hong Yi menggoda Fang Han, ia pun akhirnya menjelaskan maksud dari kedatangannya menuju puncak petir ungu yang sebenarnya akan mengikuti penilaian murid luar. Sebelum ia mengikuti penilaian tersebut, ia pun memeriksa kondisi Fang Han yang telah dirundung orang-orang keluarga Fang. Mendengar perkataannya, Fang Han pun mengaku kalau saat ini sudah tidak ada lagi yang berani mengganggu dirinya. Melihat Fang Han yang begitu percaya diri, Hong Yi pun akhirnya mulai mengetes kemampuan Fang Han dengan cara bertarung. Oleh karena pergerakan Hong Yi sangatlah cepat, Fang Han pun mencoba bersembunyi di atas pohon. Sesaat setelah Hong Yi memanggil namanya, Fang Han pun mulai menyerangnya dari atas pohon. Oleh karenanya, ia pun mendapatkan serangan balasan hingga hampir saja terjatuh dari atas tebing. Syukurnya Hong Yi sendiri akhirnya berhasil menyelamatkan Fang Han. Alhasil, Fang Han pun mengaku kalah setelah pertarungan tadi. Akan tetapi, Hong Yi saat itu justru memukulnya lantaran Fang Han sendiri saat itu terlihat begitu serius. Di saat yang sama, Hong Yi pun memberikan penilaian mengenai seberapa besar kemampuan Fang Han dibandingkan dirinya sebagai calon murid luar Sekte Yuhua. Namun di saat Fang Han mengakui kalau kemampuannya sangat kuat, Hong Yi pun justru memukulnya lagi karena dirinya saat ini masih belum mengikuti penilaian murid luar. Akan tetapi Fang Han sendiri saat itu merasa sedikit putus asa karena dirinya merasa kalau seumur hidup pun tidak akan memiliki kesempatan mendapatkan undangan kuota calon murid luar. Mendengar ucapannya, Hong Yi pun merasa kalau kemampuan yang dimiliki Fang Han pun belum tentu berhasil lulus ujian murid luar. Oleh karenanya, ia pun memberitahu beberapa tingkatan seorang murid di Sekte Yuhua. Alhasil, mereka berdua pun mulai membicarakan tentang beberapa murid-murid utama yang mereka ketahui selama ini. Mulai dari Fang Qingshu, Jin Shitai, bahkan murid utama senior tertinggi Hua Tiandu. Pada saat itu, Hong Yi mengatakan keinginannya yang sangat ingin bertemu dengan Hua Tiandu di puncak tertinggi. Akan tetapi, Fang Han sendiri merasa kalau dirinya belum tentu bisa sampai berada di puncak petir ungu. Mendengar perkataannya, Hong Yi pun memberikan sebuah gebrakan agar Fang Han bisa menjadi seorang lelaki yang lebih berambisi. Alhasil, Fang Han pun berterima kasih padanya sembari berkata kalau ia akan berlatih lebih giat menaikkan tingkatan ranah demi mencapai jalan spiritual. Nah, di sini Hong Yi berharap kalau Fang Han bisa bergabung dengan Sekte Yuhua agar mendapatkan bimbingan dari sang guru untuk mengembangkan kemampuannya. Meskipun begitu, Fang Han pun tidak akan pernah menyerah meskipun tanpa bimbingan dari siapapun. Singkat cerita, skins di sebuah sungai, di situ terlihat kalau Fang Han tengah melanjutkan latihan untuk meningkatkan ranahnya. Demi meningkatkan kecepatannya, Fang Han pun akhirnya memulai latihannya di dalam air sungai. Nah, di sini terlihat kalau Fang Han saat ini tengah giat berlatih sepanjang hari di siang dan malam.
Hingga sampai pada suatu malam, Fang Han pun akhirnya berhasil mencapai ranah di tingkat ke-6. Tak berselang lama, datanglah Fang Qingshu yang saat itu merasa tak menduga kalau Fang Han berhasil naik tingkat setelah beberapa hari. Karena mengetahui bakat kemampuan Fang Han, Fang Qingshu pun menawarkan kepadanya untuk bergabung menjadi murid luar atas nama keluarga Fang. Mendengar perkataannya, Fang Han pun sangat terkejut karena identitasnya saat ini hanyalah seorang pesuruh. Namun rupanya, Fang Qingshu sendiri sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu, lantaran semua ini bukan lagi berdasarkan identitas, melainkan kemampuan yang dimiliki. Sebelum pergi, Fang Qingshu pun memberikan sebuah surat undangan kuota murid luar kepadanya. Keesokan paginya, terlihat para orang-orang dari berbagai dinasti tengah melakukan antrian masuk ke dalam ujian calon murid luar. 与宁老，旭日城，旭日城，诸位不知。 Sampai suatu ketika, Fang Han pun akhirnya juga mendapatkan gilirannya menyerahkan undangan kuota dari Fang Qingshu. Pada saat Fang Han telah dipersilakan masuk, tiba-tiba saja seorang murid dalam itu pun terkejut lantaran nama Fang Han tidak ada di dalam daftar. Oleh karenanya, murid di sebelahnya itu pun memberitahunya kalau Fang Han merupakan seorang anggota Fang Qingshu yang dikabarkan telah membunuh 8 murid dalam sekaligus. Singkat cerita, Fang Han yang telah sampai di tempat ujian tiba-tiba saja dipertemukan kembali dengan Hong Yi. Sementara itu, Fang Qingwei yang juga mengikuti ujian itu pun mengetahui keberadaan Fang Han. Tak berselang lama, tiba-tiba mereka semua pun dikagetkan sebuah suara yang menyeramkan. Sampai suatu ketika, ujian pun dimulai dengan diawali ucapan sambutan pidato tetua sekte. Di sisi lain, kedua orang di samping Fang Han itu pun tengah membicarakan latar belakang boneka mistis. Namun, Hong Yi sendiri malah beranggapan kalau Fang Han merasa takut setelah mendengar mengenai tipikal boneka mistis yang sebenarnya. Oleh karenanya, ia pun menyarankan Fang Han agar pergi dari tempat ujian. Meskipun begitu, Fang Han sendiri tetap bersikukuh tidak akan meninggalkan tempat itu. Tak berselang lama, atas panggilan tetua sekte, peserta pertama bernama Liu Miao akhirnya memulai ujian pertarungannya. Liu Miao 的我认识，他已经……哎，你看，你看，让本小侯爷见识见识。 Namun sayangnya Liu Miao sendiri terlihat sangat kewalahan melawan boneka mistis itu, hingga membuat senjata miliknya justru patah karenanya. Alhasil, boneka mistis itu pun malah memukulinya, bahkan mencengkeram tubuhnya sampai membuat Liu Miao sendiri terlihat ketakutan dan berteriak meminta tolong. Oleh karenanya, Yuan Jiangkong pun bergegas mengalihkan perhatian boneka mistis itu hingga menghabisinya. Nah, di sini Yuan Jiangkong pun berpesan kepada para hadirin untuk melakukan perlawanan sebisanya saja. Setelah menyaksikan kegagalan Liu Miao, tiba-tiba beberapa orang malah pergi meninggalkan tempat ujian. Oleh karenanya, Hong Yi pun kembali membujuk Fang Han agar pergi bersama mereka. Akan tetapi, Fang Han tetap bersikukuh tidak akan meninggalkan ujian hingga di akhir pertarungan. Di saat ujian masih berlanjut, di sini terlihat beberapa peserta secara bergiliran justru malah gagal menyelesaikan ujian. Sampai suatu ketika, Fang Han pun akhirnya mendapatkan giliran menjalani ujiannya. Karena merasa khawatir, Hong Yi pun mencoba menawarkan pedang miliknya untuk digunakan bertarung. Namun Fang Han sendiri justru menolaknya lantaran dirinya tidak bisa menggunakan senjata itu. Di saat baru memulai pertandingan, tiba-tiba saja boneka mistis itu memukulnya ke dalam tanah, hingga membuat semua orang beranggapan kalau Fang Han telah mati. Tadinya Yuan Jiangkong sendiri tak menyangka kalau Fang Han mati begitu cepat, padahal dirinya saat itu belum sempat menarik pedang untuk menolongnya. Hampir saja dinyatakan gagal, akhirnya Fang Han pun berhasil membebaskan diri dari tekanan pukulannya.
Alhasil, Fang Han pun akhirnya melanjutkan kembali bertarung melawan boneka mistis. Tadinya Fang Han merasa sedikit kesulitan di saat bertarung melawannya. Namun ternyata pil esensi Juqiao yang ada di dalam tubuhnya itu pun membantunya meningkatkan ranah hingga mencapai di ranah fisik tingkat ke-7 kekuatan dalam. Di sisi lain, Fang Han tak menyangka kalau Fang Han bisa sekuat ini. Alhasil, Fang Han pun akhirnya memiliki sebuah cara untuk menundukkan boneka mistis tersebut meskipun tanpa senjata. Nah, di sini rupanya Yuan Jiangkong mengamati Fang Han yang sejak tadi mengalami peningkatan kekuatan yang semakin lama semakin penuh. Sampai pada akhirnya, Fang Han pun akhirnya berhasil mengalahkannya. Setelah selesai dinyatakan lulus, Hong Yi pun datang di hadapannya memeriksa kondisi Fang Han. Sesaat setelah itu, Hong Yi pun akhirnya mendapatkan giliran bertarung melawan boneka mistis. Nah, di sini Hong Yi pun memulai pertarungannya dengan cara mencari kelemahannya untuk menyerang. Alhasil, ia pun akhirnya berhasil mengalahkannya dalam sekejap dengan cara menebas salah satu kakinya, bahkan menusuk bagian kepala boneka mistis tersebut. Nah, di sini beberapa peserta pun secara bergiliran masih melanjutkan ujiannya hingga selesai. Skins di sebuah pavilion puncak Tiandu, rupanya Yuan Jiangkong tengah melaporkan hasil dari ujian para calon murid luar yang menurutnya mayoritas tidak layak direkrut sebagai murid. Namun saat itu dirinya menyoroti salah satu peserta bernama Fang Han yang menyerang dengan tangan kosong meskipun hanya berada di ranah nafas, yang pada akhirnya dapat menerobos tingkat ke-7 di arena pertarungan dan dinyatakan lulus. Mendengar perkataannya, Jin Sitai pun memotong pembicaraannya dengan berkata kalau dialah penyebab dari kematian 8 murid dan 8 bangau mistis miliknya. Sesaat setelah itu, Yuan Jiangkong pun merasa kalau di dalam tubuh Fang Han tengah terdapat sebuah sumber tak terbatas yang mengisi kekurangannya. Sontak, Jin Sitai pun mengklaim kalau Fang Han lah yang saat ini menggunakan pil esensi Juqiao untuk menerobos dengan cepat. Akan tetapi, Hua Tiandu sendiri rupanya menyangkal pernyataan itu dengan menyertakan beberapa alasan logis tentang keluarga Fang dan juga Fang Qingshu. Di saat yang sama, Hua Tiandu pun memberikan sebuah pil esensi Jiazi lantaran dirinya telah menyelesaikan tugas dengan baik. Setelah Yuan Jiangkong berpamitan pergi, Jin Sitai pun melanjutkan membicarakan misi rahasianya dengan Hua Tiandu. Singkat cerita, 20 orang yang berhasil lulus itu pun berkumpul di hadapan tetua sekte. Sementara itu, Hong Yi sendiri rupanya tengah memperkenalkan Fang Han dengan seorang tuan muda Zhen Yuan bernama Liu Kang. Di sisi lain, tetua sekte saat itu menunjukkan sebuah hadiah beberapa pusaka untuk para murid luar. Lantaran sebentar lagi akan diadakan latihan sekte, Liu Kang pun mengajak mereka berdua untuk berkelompok saling menjaga satu sama lain. Sementara itu dalam hati Fang Han, ia berpikir kalau pencapaiannya saat ini berkat Fang Qingshu yang telah menghargai dirinya. Oleh karenanya, ia pun bergegas berpamitan kembali ke puncak petir ungu untuk memberitahu Fang Qingshu mengenai kabar baik yang telah dirinya capai. Sesampainya di pavilion puncak petir ungu, ia pun berlari memanggil nama Fang Qingshu yang saat itu tengah sedang bersama adiknya. Melihat kehadirannya, Fang Qingwei pun justru merasa sangat kesal dan memarahinya dengan melontarkan hinaan terhadapnya. Mendengar perkataannya, Fang Han pun merasa sangat kesal, padahal Fang Qingwei dengan dirinya juga sama-sama seorang murid luar. Oleh karena Fang Qingwei tidak menyukai perubahan Fang Han saat ini, ia pun justru malah merengek di hadapan Fang Qingshu yang telah memberinya kuota murid luar. Namun, pada saat itu Fang Han mengakui kalau dirinya telah memenuhi kriteria berdasarkan kemampuannya yang dapat mengalahkan boneka mistis tanpa senjata. Mendengar perkataannya, Fang Qingwei malah beranggapan kalau Fang Han saat ini tengah menertawakan peserta lain yang menggunakan senjata. Sontak, Fang Qingshu pun berkata padanya untuk apa meributkan seorang bawahan sampai seperti ini. Di saat Fang Qingshu akan pergi bersama adiknya, Fang Han pun mencoba memanggilnya untuk mengatakan satu laporan lagi.
Namun, Fang Qingshu justru memerintahkan dirinya agar berpamitan pergi dan mengatakan perihal itu di hari lain. Kini Fang Han pun akhirnya telah sampai di asrama umum murid luar Sekte Yuhua. Sesampainya di kamar, ia pun langsung menghampiri sebuah pedang sihir yang ada di hadapannya. Selain itu, ia pun juga melihat-lihat sederet barang yang sudah tersedia di kamarnya. Di sini Fang Han tengah menduga kalau Hong Yi dan murid yang lainnya telah membantu mengantarkan semua barang menuju kamarnya. Tak berselang lama, dirinya pun menemukan sebuah buku yang berisikan pengetahuan iblis bawah tanah di seluruh dunia. Oleh karenanya, ia pun mulai membaca beberapa lembar isi buku itu. Namun karena tidak memiliki waktu, ia pun memutuskan berkultivasi untuk meningkatkan kemampuan. 最多只能再提升1重境界。经过这2次的消耗， Sementara itu, dirinya justru tengah memikirkan perkataan Fang Qingshu yang sebelumnya. Akan tetapi, Hong Yi tiba-tiba saja mengetuk pintu memanggil namanya. Alhasil, Fang Han pun berjalan-jalan di sekitar halaman asrama bersama Hong Yi. Nah, rupanya Hong Yi tengah membicarakan sesuatu mengenai impian para murid luar yang sangat ingin dilatih langsung oleh murid utama. Namun, Fang Han sendiri tidak berminat mengikuti jalan tao yang dilatih murid utama, melainkan mengandalkan diri sendiri. Mendengar perkataannya, Hong Yi pun membantah model pemikirannya. Alhasil, Fang Han pun menawarkan Hong Yi untuk dirinya ajukan berlatih di puncak petir ungu. Akan tetapi, Hong Yi justru menolak ajakannya. Sementara itu, Hong Yi juga turut tak menyangka kalau Fang Han telah pulih begitu cepat. Sementara itu, mereka juga tengah mengobrolkan sebuah cara agar bisa secepat mungkin menjadi murid dalam. 哦，原来那门……好好给你讲讲，监路到底有多可怕。 Singkat cerita, mereka berdua pun akhirnya telah sampai di halaman restoran Giok 5 Ki Alami. Setelah memasuki areanya, Fang Han sendiri menduga kalau tempat itu merupakan tempat makan para murid yang berlatih. Sontak Hong Yi pun langsung menarik Fang Han untuk makan ke dalam restoran. Sesampainya di meja makan, Fang Han pun langsung bertanya mengenai perbedaan tingkat kesulitan antara murid luar dan murid dalam yang dibicarakan Hong Yi sebelumnya. Alhasil, Hong Yi pun menjelaskan maksud dari perkataannya. Selain itu, Hong Yi juga turut memberitahu berbagai keuntungan yang akan didapatkan para murid dalam, yakni mempelajari teknik spiritual Yuan Chen yang dapat membawanya menuju ranah ajaib, bahkan juga bisa meningkatkan martabat anggota keluarga dari murid dalam. Mendengar perkataannya, Fang Han pun bersedih lantaran kini anggota keluarganya sudah tidak ada lagi. Tak berselang lama, Fang Han pun berbalik tanya pada Hong Yi tentang keluarganya yang sama sekali belum pernah ia bahas. Alhasil, Hong Yi pun menceritakan tentang ibunya yang sudah meninggal saat dirinya masih kecil. Namun Fang Han juga turut menanyakan anggota keluarganya yang lain. Oleh karenanya, Hong Yi pun menceritakan tentang ayahnya yang selalu sibuk dengan selirnya sampai-sampai melupakan dirinya yang merupakan putrinya. Alhasil, Fang Han pun langsung bergegas menghampiri Hong Yi dengan mengatakan bahwa dirinya akan selalu bersamanya. Mendengar perkataannya, Hong Yi sendiri rupanya sedikit salah tingkah, sampai-sampai berbalik badan menyembunyikan muka merahnya. Alhasil, ia pun langsung menunjukkan sebuah cara untuk mendapatkan hidangan makanan dari dalam panci 5 Ki. Oleh karenanya, Fang Han pun melahap banyak porsi makanan yang dia inginkan. Tak berselang lama, Liu Kang pun datang di saat Fang Han masih sedang melahap makanannya. Namun di sini rupanya Liu Kang tengah sedang menagih janji pada Fang Han untuk membahas latihan sekte. Akan tetapi, Fang Han sendiri sama sekali tidak mengerti dengan apa yang diucapkan Liu Kang. Alhasil, Hong Yi pun memarahi Fang Han yang sebelumnya telah terburu-buru pergi saat ujian baru saja selesai. Oleh karenanya, Liu Kang pun mencoba meredakan amarah Hong Yi. Sesaat setelah itu, Liu Kang pun langsung menjelaskan semua informasi dari senior murid dalam yang mengetahui laporan dari Kerajaan Bulan Biru. Selain itu, ia juga memberitahu kalau beberapa hari lagi Sekte Yuhua akan mengadakan latihan untuk pergi membantu membasmi para bandit pasir yang jika mendapatkan hasil terbaik dalam penilaian, maka akan memenuhi syarat menjalani ujian sebagai murid dalam.
Mendengar hal itu, Hongyi rupanya sedikit kurang percaya bisa mencapai semudah itu, karena para murid luar yang ikut serta dalam ujian ini berjumlah puluhan ribu. Alhasil, Liu Kang pun berniat membawa mereka menuju senior yang menurutnya sangat baik. 活路，这能为门派做多大？师兄所言极是。 Singkat cerita, mereka bertiga pun memasuki sebuah ruang makan di mana di sana terdapat Pangeran Bao dan yang lainnya tengah membicarakan banyak hal. Alhasil, Liu Kang pun segera memberi salam kepada Pangeran Bao. Namun Pangeran Bao sendiri malah mengabaikannya dan melanjutkan mengobrol dengan yang lain. Melihat hal itu membuat Hongyi merasa sangat kesal sampai ingin meninggalkan tempat itu. Alhasil, Liu Kang pun mengucapkan salam hormat untuk kedua kalinya. Oleh karenanya, Pangeran Bao pun langsung beranjak menghampirinya. Di sini ternyata Liu Kang berniat mengajukan Fang Han dan Hongyi untuk menjadi anggotanya nanti. Akan tetapi, Pangeran Bao sendiri hanya mengetahui kehebatan Hongyi saja, sedangkan Fang Han sama sekali belum ia pernah ketahui. Oleh karenanya, Zuo yang sebelumnya telah bertugas mengabsen para calon murid luar, tengah langsung memberitahu identitas Fang Han yang sebenarnya. Setelah mengetahuinya, tiba-tiba Pangeran Bao sangat tidak setuju dan turut melontarkan hinaan terhadap Fang Han yang menurutnya tidak pantas bekerja sama dengan dirinya. Untuk meyakinkan Pangeran Bao, Liu Kang pun berusaha menjelaskan kalau Fang Han telah memperoleh pencapaian terbaik saat ujian. Di sisi lain, Fang Han merasa sangat kesal dan ingin pergi meninggalkan tempat itu. Namun, Liu Kang justru memintanya untuk bisa meredakan amarahnya agar berhasil dalam latihan nanti. Sontak, Pangeran Bao memerintahkan Liu Kang agar mengusir Fang Han dari hadapannya. Mendengar perkataannya, Fang Han pun sangat murka karena ucapan itu terdengar menghina harga dirinya. Namun, Liu Kang sendiri malah menyalahkan Fang Han yang bertindak emosional, padahal Pangeran Bao sendirilah yang sangat keterlaluan menghina Fang Han. Sayangnya, Fang Han saat itu sangat kewalahan saat bertarung dengannya. Sementara itu, Liu Kang mencoba menghasut Pangeran Bao agar menerima Fang Han menjadi anggotanya. Alhasil, Pangeran Bao pun menyuruh mereka untuk segera pulang dan mempersiapkan diri untuk mengikuti latihan misi Sekte Yuhua. Skins di dalam asrama, di situ terlihat Fang Han tengah mengobati rasa sakitnya setelah pertarungan sengit tadi. Di sini rupanya, Fang Han sendiri masih ingin mengalahkan Pangeran Bao. Akan tetapi Hongyi merasa kalau Fang Han tidak akan memiliki kesempatan, lantaran perbedaan kemampuannya sangatlah jauh. Namun Fang Han sendiri masih berupaya ingin menambah pengalaman bertarung seperti apa yang dikatakan Pangeran Bao sebelumnya. Oleh karenanya, ia pun sangat membutuhkan Hongyi agar membantu dirinya mengumpulkan pengalaman bertarung. Alhasil, Hongyi pun bersedia membantu Fang Han dengan syarat dirinya harus bisa memukuli Pangeran Bao sampai giginya copot semua. Tak berselang lama, mereka berdua pun keluar asrama untuk berlatih. Nah, di sini Fang Han pun menyuruh Hongyi agar tidak merasa segan menghabisi dirinya. 我7重巅峰高手之间，再来！ Alhasil, mereka berdua pun akhirnya bertarung sampai malam demi mengetes jarak kemampuan Fang Han. Sampai mereka selesai di malam harinya, Hongyi pun memberikan sebuah token obat untuk mengobati luka di sekujur tubuh Fang Han. Keesokan harinya, Fang Han pun mengulang kembali latihannya. Nah, di sini mereka berdua akhirnya kembali bertarung seperti latihan sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, Fang Han pun akhirnya berhasil menerobos ranah fisik tingkat 8 saat sedang bertarung. Akan tetapi, Hongyi sendiri merasa tidak puas dan sangat ingin mengalahkan Fang Han. Karena sudah tidak ada waktu lagi, Fang Han pun menyarankan Hongyi agar pulang dan beristirahat untuk perkumpulan besok. Keesokan harinya, para murid pun berkumpul menjelang menjalankan misi membasmi bandit pasir yang menyerang kerajaan bulan biru di Gurun Hanhai. Melihat kedua orang yang ditunjukkan tetua Chuan Gong, Fang Han pun menanyakan asal-usul mereka. Alhasil, Hongyi pun menjelaskan semuanya. Namun ia mengkhawatirkan kalau kekuatan mereka dapat melampaui murid utama.
Sementara itu, Tetua Chuan Gong memberitahu mereka apabila ada seorang murid yang dapat membunuh salah satu dari keduanya, maka dirinya akan mendapatkan pil esensi Yin Yang yang dapat memperpanjang umur. Di sisi lain, Yuan Jiangkong tengah melihat keberadaan Fang Han yang juga ikut serta dalam latihan ini. Di samping itu, para murid lain merasa terkejut saat mendengar hadiah yang akan diterima murid yang berhasil membunuh salah satunya. Tak berselang lama, Jin Sitai pun datang di hadapan para murid dengan cara berjalan mengendap-endap dari balik pintu. Melihat kehadirannya, Yuan Jiangkong pun terheran-heran dengan kelakuannya. Sampai pada akhirnya, para murid pun akhirnya mengucapkan terima kasih kepada Tetua Chuan Gong karena telah memberitahu semua informasi yang dibutuhkan. Setelah para murid meninggalkan tempat, Fang Han pun melihat Pangeran Bao tengah mengobrol dengan Zuo dan juga Liu Kang. Oleh karenanya, Hong Yi pun mengingatkan Fang Han mengenai Pangeran Bao agar tidak membunuhnya. Alhasil, Fang Han pun langsung menghampirinya. Melihat kehadirannya, rupanya Pangeran Bao berniat ingin memberikan tugas yang tidak begitu penting terhadap Fang Han. Akan tetapi, Fang Han justru menawarkan diri agar menyelesaikan dendamnya terlebih dulu. Tadinya Pangeran Bao menyarankan Fang Han untuk menahan dendamnya selama 10 tahun daripada langsung mati sekarang ini. Akan tetapi Fang Han sendiri merasa akan lebih baik langsung bertarung daripada menunggu selama itu. Alhasil mereka berdua pun akhirnya melakukan pertarungannya. Tadinya Pangeran Bao amat sangat percaya diri bisa mengalahkan Fang Han. Namun ternyata Fang Han pun berhasil menahan serangannya, bahkan mendorong Pangeran Bao hingga hampir terjatuh. Di saat Pangeran Bao ingin menyerangnya, Fang Han pun dapat dengan mudah menghajarnya habis-habisan. Melihat hal tersebut, Zuo pun berniat membunuh Fang Han menggunakan senjatanya. Tak disangka-sangka, pedang tersebut justru masuk ke dalam tubuh Fang Han tanpa meninggalkan luka. Di sisi lain, ternyata sejak tadi Yuan Jiangkong tengah diam-diam mengawasi pertarungan mereka. Di sini rupanya, Fang Han tengah berpura-pura tidak mengerti apa yang terjadi pada dirinya. Tak berselang lama, Zuo pun menghampiri Fang Han dengan niatan meminta kembali senjata pedang pusaka angin pemberian Jin Sitai. Namun, Fang Han sendiri menolak permintaannya lantaran ia mengerti kalau Zuo tengah berniat ingin membunuh dirinya. Akan tetapi, Zuo sendiri masih beralasan kalau sebenarnya ia hanya sedang menahan kekuatannya dan tidak berniat menyakiti Fang Han. Di saat Zuo masih membantah ucapan Fang Han, Senior Mo pun datang dengan meminta maaf setelah apa yang Zuo lakukan. Melihat kehadirannya, Fang Han merasa kalau Senior Mo memiliki aura yang sama dengan guru Bai Haichan. Karena Senior Mo saat itu tengah memohon padanya, Fang Han pun menjawab kalau dirinya akan meminta keadilan terlebih dulu terhadap nona besar Fang Qingshu. Skins di salah satu tebing, rupanya Fang Han akan segera pergi menemui Fang Qingshu. Akan tetapi, Liu Kang tiba-tiba saja datang ingin memberitahu sesuatu. Namun, Hong Yi mencegah Liu Kang agar tidak mengatakan apapun dan menyarankannya untuk bersiap-siap sebelum perkumpulan nanti. Sampai pada akhirnya, Fang Han pun akhirnya pergi menuju puncak petir ungu untuk menemui Fang Qingshu. Sementara itu, Zuo sendiri amat sangat kebingungan karena senjata pedangnya saat ini masih berada di tangan Fang Han. Mendengar ucapannya, Senior Mo pun memarahinya dengan mengingatkan kejadian kematian 8 murid dalam dan bangun mistis yang telah dibunuh Fang Qingshu. Skins di perjalanan menuju puncak petir ungu, rupanya Fang Han saat itu tengah menceritakan masalahnya yang telah selesai dengan Pangeran Bao. Mendengar ceritanya, bangun mistis itu pun menawarkan diri untuk melindunginya jika mengalami bahaya. Karena dirinya juga bisa menggunakan teknik spiritual Yuan Zhen yang diajarkan oleh Fang Qingshu. Oleh karenanya, Fang Han pun meminta bangun mistis agar mengajarkan teknik tersebut padanya. Di dalam sana, dirinya menemukan pintu ajaib yang konon dapat meningkatkan menuju ranah ajaib apabila berhasil menembus pintunya. Akan tetapi, Fang Han sendiri tidak mampu berjalan sangat cepat dan menyadari kalau kemampuannya saat ini masih terlalu lemah. Sampai pada akhirnya, Fang Han pun akhirnya keluar dari lautan kesadarannya. Di tengah perjalanan, rupanya Fang Han meminta bangun mistis agar menurunkannya di sebuah tebing dengan alasan mencoba teknik tersebut sekali lagi.
Sesampainya di sana, Fang Han pun langsung membuka lukisan naga Huang Quan dan melakukan ritual pengorbanan darah agar bisa mengambil sesuatu di dalamnya. Skins di sebuah sungai, di situ terlihat kalau Jin Si Tai merasa sangat kesal pada Fang Qingshu yang selalu saja ada di setiap masalahnya. Di samping itu, Zuo sendiri masih ingin mendapatkan kembali pusaka pedangnya. Mendengar hal itu, Jin Si Tai pun sangat marah, lantaran Zuo pun tidak akan pernah bisa menyelamatkan dirinya dari masalahnya dengan Fang Qingshu. Setelah Zuo pergi, datanglah Molin yang tengah memastikan keberhasilan rencana Jin Si Tai. Nah, di sini rupanya, mereka berdua ternyata tengah berencana akan menjebak Fang Qingshu di Gurun Hanhai. Sementara itu, Fang Han yang sebelumnya melakukan ritual darah, kini dirinya telah memasuki portal lukisan naga Huang Quan. Alhasil, Fang Han pun akhirnya berhasil menemukan pedang pusaka angin yang diminta kembali oleh Zuo sebelumnya. Sampai pada akhirnya, dirinya pun berhasil mengeluarkan pedang pusaka angin. Sementara itu, Fang Qingshu tengah mendapatkan sebuah pesan singkat dari seseorang yang berisikan mengenai kondisi Gurun Hanhai. Nah, di sini, Fang Han pun akhirnya telah sampai di puncak petir ungu dan langsung menemui Fang Qingshu untuk berpamitan pergi menuju Gurun Hanhai. Namun, Fang Qingshu yang tengah mengetahui pencapaian ranah fisik heroiknya, sontak langsung menguji Fang Han dengan membawanya menuju sebuah ilusi. Dalam ilusinya, ia ditampakkan sosok manajer Fang yang tengah menyiksa dirinya hingga mati. Tak berselang lama, Fang Han pun tiba-tiba saja dihampiri 2 ekor ular berbeda ukuran. Untuk menghadapinya, Fang Han pun langsung menggunakan teknik spiritual Yuan Chen. Nah, di sini, Fang Han tersadar kalau saat ini ada seseorang yang tengah mengujinya dengan ilusi. Melihat teknik yang dikuasai Fang Han, Fang Qingshu pun curiga kalau Bangau mistis telah mengajarinya. Alhasil, Fang Han pun berhasil menemukan ular fiber bertanduk satu yang sebenarnya. Di samping itu, Fang Qingshu juga berpesan padanya agar tidak menyia-nyiakan diri berangkat menuju Gurun Hanhai yang sangat beresiko. Di malam harinya di pavilion puncak Tiandu, di situ terlihat Yuan Jiangkong tengah melaporkan mengenai masalah Fang Han. Di sini, Hua Tiandu menyerahkan tugasnya kepada Yuan Jiangkong saat perjalanan menuju Gurun Hanhai, dengan mengizinkannya untuk menghabisinya ketika mendapatkan bukti kalau pusaka yang digunakan Fang Han adalah lukisan naga Huang Quan. Kini rombongan para murid akhirnya berangkat menuju Gurun Hanhai. Dalam perjalanan, Yuan Jiangkong juga turut menyusul dan menyapa para murid yang ia lewati. Tak terkecuali Fang Han, dirinya saat itu merasakan energi kuat dalam aura Yuan Jiangkong. Malam harinya, mereka semua pun akhirnya sampai di Gurun Hanhai untuk beristirahat terlebih dulu sebelum menuju kota bulan biru esok hari. Setelah itu, mereka semua mulai bersantai dan menghangatkan diri. Sedangkan Fang Han sendiri bermeditasi dalam teknik spiritual Yuan Chen. Di dalam sana, Fang Han mulai melatih kemampuan bertarung. Sontak, ia pun langsung berhenti meditasi saat dihampiri Yuan Jiangkong dan juga Zuo. Di sisi lain, Liu Kang sama sekali tidak peduli dengan kedatangan mereka. Rupanya, mereka berdua sedang meminta pedang pusaka angin milik Zuo yang sebelumnya telah masuk dalam tubuh Fang Han. Selain itu, Senior Mo juga turut penasaran dengan pusaka rahasia yang ada di dalam tubuh Fang Han. Saat itu, Yuan Jiangkong pun tanpa segan meminta pusaka pedang milik Zuo. Di sisi lain, Fang Han akhirnya mengerti akan niat Yuan Jiangkong, yang sebenarnya sangat ingin mengambil lukisan naga Huang Quan.
Namun, penyelesaian masalah mereka justru tertunda setelah mengetahui kedatangan para pasukan bandit pasir. 那是什么声音？ Melihat kedatangan gerombolan mereka, para bangau mistis pun diperintahkan agar pulang. Setelah itu, Zuo pun diberikan pedang sementara oleh Senior Mo untuk digunakan saat formasi nanti. Alhasil, mereka semua pun akhirnya bertempur 10 lawan ratusan ribu. Sayangnya, Pangeran Bao malah terluka akibat terkena serangan panah. Setelah pasukan pemanah habis, kini giliran pasukan pedang yang menyerang mereka. Dengan sigapnya, Senior Mo pun langsung melibatkan boneka mistis dalam peperangan. Alhasil, sederet pasukan pedang pun akhirnya dibuat tepar oleh si boneka mistis. Selain itu, ke-10 orang itu pun bertarung menghabisi jajaran banyaknya pasukan bandit pasir. Dan Fang Han sendiri menggunakan kesempatan ini untuk melatih kemampuan berpedang. Jadi, semua ini merupakan bagian dari pengalaman Fang Han berperang untuk pertama kali. Alhasil, peperangan pun berlangsung sengit. Di sisi lain, salah satu boneka mistis tengah berhasil dilenyapkan oleh mereka. Sementara itu, Liu Kang turut penasaran dengan kemampuan Fang Han berperang. Alhasil ia pun memancing sang bandit pasir agar mendekati Fang Han demi mengetes kemampuan bertahan. Beruntungnya, Fang Han akhirnya berhasil membunuh bandit itu. Sementara itu, Hong Yi sempat curiga dengan apa yang dilakukan Liu Kang. Tak berselang lama, Senior Mo diperlihatkan Pangeran Bao yang saat itu mengalami kesulitan saat bertarung. Selain itu, Pangeran Bao juga turut dihajar habis-habisan hingga terdesak. Alhasil, Pangeran Bao mulai mundur dan terus-menerus melemparkan pasir sampai bandit itu kelilipan. Di sisi lain, Senior Mo yang sejak tadi sangat muak, ia pun langsung membunuh bandit itu tanpa ampun. Sementara itu, Fang Han dan teman-teman tengah masih menghabisi satu persatu pasukan bandit pasir yang masih tersisa. Tak terkecuali Yuan Jiangkong, dirinya dapat dengan mudah mengalahkan deretan pasukan bandit pasir sekaligus. Di sisi lain, Fang Han yang melihat kemampuan hebat Yuan Jiangkong pun merasa sangat kagum. Namun, pedang ular perak milik Yuan Jiangkong malah menghampiri Fang Han. Rupanya Yuan Jiangkong tengah berniat menguji Fang Han. Akan tetapi niat tersebut tertunda setelah serangan pedang hasrat merah tengah menyerang Yuan Jiangkong, yang mana Senior Mo mengetahui kalau Pangeran Fan Hong telah datang. Setelah itu, Pangeran Fan Hong akhirnya menampakkan diri dengan menyeret mayat Pangeran Bao. Hong Chen Mo Zong. 慢着，不错，你那羽化门为了。 Tak berselang lama, Pangeran Fan Hong pun memunculkan 10 jenderal iblis Yasha. Sementara itu, Fang Han dan kawan-kawan tengah masih bertarung dengan pasukan bandit pasir yang tersisa. Di sana, Hong Yi menyuruh mereka agar tetap fokus melawan bandit pasir. Mendengar nama iblis Yasha, Fang Han sendiri mengingat tentang makhluk tersebut ke dalam sebuah buku yang pernah ia baca.
Alhasil, senior Mo pun langsung cekatan mengambil tindakan untuk melawan mereka. Jadi, senior Mo dan para murid saat itu berniat membentuk formasi untuk membunuh para iblis Yasha. Sedangkan Yuan Jiangkong tengah berhadapan melawan Pangeran Fan Hong. Untuk membentuk formasi, mereka semua pun membaca sebuah mantra. Namun Zuo sendiri merasa sangat kesulitan mengendalikan pedang formasi. Oleh karenanya, senior Mo pun memberikan nasihat agar Zuo tetap tenang ketika membentuk formasi. Meskipun saat itu Yuan Jiangkong ingin berniat menolong mereka, namun Pangeran Fan Hong justru menghalangi. Sampai pada akhirnya, pertarungan mereka pun berlangsung sengit. Setelah formasi pedang telah hancur, mereka pun bergegas membaca mantra dan membentuk formasi 3. Sampai pada akhirnya, senior Mo pun berhasil mengikat iblis Yasha. Sontak, Pangeran Feng Hong pun datang menghampirinya lantaran terkejut dengan kemampuan senior Mo. Tanpa berlama-lama, senior Mo pun langsung menghabisi iblis Yasha itu sekaligus. Sementara itu, Yuan Jiangkong rupanya masih berusaha menyerang Pangeran Feng Hong. Oleh karenanya, ia pun mengejar Pangeran Feng Hong yang tengah berniat menjauh. Selain itu, senior Mo dan murid pun turut membantu membunuh Pangeran Fan Hong. Namun, pedang yang mereka kirim justru malah dapat dikendalikan Pangeran Feng Hong. Oleh karenanya, senior Mo pun memerintahkan para murid agar menyalurkan kekuatan pedangnya kepada Yuan Jiangkong. Dengan kecepatannya, Yuan Jiangkong pun dapat dengan mudah melemahkan Pangeran Fan Hong. Namun, Pangeran Fan Hong rupanya masih bisa bertahan. Sedangkan Yuan Jiangkong merasakan kerusakan kekuatan pedang yang ia gunakan. Sementara itu, Fang Han dan kawan-kawan akhirnya telah selesai menghabisi pasukan bandit pasir. Sontak, salah satu bandit pasir itu pun menyerang Liu Kang dari belakang. Beruntungnya, Fang Han dapat secepat mungkin menghabisi bandit itu. Sementara itu, senior Mo yang melihat pertarungan mereka tengah berpikir tentang rencana Pangeran Fan Hong di balik semua ini. Tak berselang lama, Yuan Jiangkong pun akhirnya dapat menghabisi Pangeran Fan Hong. Namun ternyata Pangeran Fan Hong masih saja hidup. Di sana, Pangeran Feng Hong mengeluarkan aura jahat sekte setan debu merah. Hal tersebut membuat Yuan Jiangkong tidak dapat menyerangnya. Alhasil, seluruh jiwa bandit pasir yang telah mati akhirnya terhisap ke dalam tubuh Pangeran Fan Hong. Karena kondisi sudah terdesak, mereka semua pun memutuskan pergi. Namun percuma saja, mereka semua justru malah terkena energi yang jahat guntur hingga membuat jiwa mereka lemah dan berhalusinasi. Sementara itu, Fang Han sendiri sama sekali tidak terpengaruh energi jahat tersebut berkat pil esensi Juqiao yang telah ia serap ke dalam darah. Oleh karenanya, ia pun memanfaatkan tetesan darah miliknya untuk mendetoksifikasi energi jahat yang mempengaruhi Hong Yi. Sementara itu, Fang Qingshu rupanya telah sampai di Gurun Hanhai. Di sana, Fang Qingshu dipertemukan oleh Mo Lin yang sebelumnya telah merencanakan pembunuhan bersama Jin Sitai. Pada saat itu, Mo Lin tengah sedang meremehkan Fang Qingshu. Namun, Fang Qingshu sama sekali tidak mempedulikan hinaannya.
sehingga ia pun langsung menyerang Molin. Alhasil, Molin pun mencoba untuk kabur. Oleh karenanya, Fang Qingshu pun langsung bergegas mengejar Molin. Singkat cerita, Fang Han pun akhirnya menggunakan darahnya untuk mendetoks tubuh Hong Yi. Di sisi lain, Yuan Jiangkong dan Senior Mo tengah masih bisa bertahan dalam segel pelindung. Di sana, Pangeran Fan Hong merasa sangat puas saat melihat kondisi mereka yang sudah terdesak dan tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat yang sama, Yuan Jiangkong teringat akan keberadaan pusaka pedang ular perak miliknya. Di saat ia mengambil pusaka itu, Pangeran Feng Hong rupanya berusaha menjauhkan pedang itu dari Yuan Jiangkong. Alhasil, Yuan Jiangkong pun memilih untuk kembali memberitahukan semua ini pada seniornya. Melihat kepergiannya, Pangeran Fan Hong pun seketika tertawa puas. Namun Fang Han sendiri melihat kondisi spiritual Pangeran Fan Hong yang sebenarnya sedang terluka akibat menerima serangan formasi pedang dari Yuan Jiangkong. Dilihat dari kondisinya yang lemah, Fang Han merasa masih ada kesempatan untuk membunuh Pangeran Fan Hong. Sementara itu, Pangeran Fan Hong yang sejak tadi merasa puas pun turut merendahkan Senior Mo. Alhasil, Senior Mo pun langsung menjebak Pangeran Fan Hong dengan ledakan api. Namun, saat sedang berusaha mengambil pusaka cambuknya, sontak Pangeran Fan Hong pun langsung bergegas mencekik dan menghisap jiwa Senior Mo. Di sana, Fang Han pun langsung bergegas menyerang Pangeran Fan Hong. Sayangnya, Fang Han malah gagal membunuh Pangeran Fan Hong. Alhasil, Pangeran Fan Hong pun tersadar kalau Fang Han telah memiliki sebuah pusaka rahasia lantaran Fang Han sendiri sama sekali tidak terpengaruh kekuatan yin jahat. Oleh karenanya, Pangeran Fan Hong pun berniat ingin mengambil pusaka yang dimaksud. Sesaat kemudian, mereka berdua pun akhirnya bertarung one by one. Akan tetapi, Fang Han sendiri merasa kesulitan ketika bertarung. Hal tersebut dikarenakan tingkat kultivasinya yang masih rendah. Meskipun begitu, Fang Han masih tetap berusaha bertahan sebisa mungkin, sembari mencari sebuah kesempatan untuk membunuhnya sekaligus. Di sisi lain, Hong Yi rupanya telah tersadar dan berusaha memanggil Fang Han. Namun, Fang Han sendiri justru malah semakin terdesak. Pada saat yang sama, Pangeran Fan Hong juga berniat menyerap jiwa Fang Han demi mengambil pusaka naga Huang Quan. Oleh karenanya, pil esensi Juqiao pun langsung memicu detak jantung yang ada di dalam tubuh Fang Han. Di sana, Fang Han juga berhasil mematahkan teknik mata menyerap jiwa menggunakan teknik spiritual Yuan Chen. Di sisi lain, Hong Yi yang baru saja bangkit tiba-tiba saja langsung menyerang Pangeran Fan Hong dari belakang. Sayangnya, Pangeran Fan Hong saat itu tidak berhasil terbunuh. Oleh karenanya, Pangeran Fan Hong pun beralih menghampiri Hong Yi. Tadinya, Fang Han sempat panik saat melihat Hong Yi dalam bahaya. Tak disangka-sangka, pedang hasrat merah yang sejak tadi ditahan Fang Han tiba-tiba saja terserap ke dalam tubuh naga Huang Quan. Tak berselang lama, Pangeran Fan Hong pun berhasil terbunuh setelah menerima serangan asap serigala secara brutal. Sementara itu, Yuan Jiangkong yang sedang dalam perjalanan, tiba-tiba saja ia bertemu dengan senior Hua Tiandu.
Sesaat kemudian, Hong Yi turut tak menyangka kalau Fang Han telah berhasil membunuh Pangeran Fan Hong yang notabene merupakan seorang master hebat dari Sekte Iblis. Di saat yang sama, Hong Yi turut bersedih setelah melihat kondisi murid-murid yang lain. Beruntungnya, kini hanya senior Mo saja yang telah mati dalam pertempuran. Syukurnya, murid-murid lain saat itu tengah masih hidup, karena mereka sebenarnya hanya sedang terkena efek racun petir yin jahat. Namun Iblis Yasha sendiri rupanya masih belum mati. Alhasil, Fang Han pun langsung menyerap mereka semua ke dalam tubuh naga Huang Quan. Sesaat kemudian, Fang Han pun langsung masuk ke dalam lukisan naga Huang Quan. Di dalam sana, Fang Han diperlihatkan cambuk ayam langit pengikat Iblis Yasha yang tiba-tiba hancur berubah wujud. Selain itu, Fang Han juga diperlihatkan seekor naga yang tiba-tiba muncul bahkan bertarung melawan ayam langit. Sementara itu, Yuan Jiangkong yang sejak tadi bertemu Hua Tiandu pun melaporkan kondisi peperangan saat melawan Pangeran Fan Hong. Tanpa banyak bicara, Hua Tiandu langsung menyuruh Yuan Jiangkong agar mengikutinya menuju lokasi peperangan. Sedangkan Fang Han yang masih berada di dalam lukisan naga Huang Quan tengah masih mencari keberadaan seekor naga. Sontak, ia pun tiba-tiba dikejutkan keberadaan seseorang yang tak sadarkan diri. Alhasil, Fang Han pun berusaha membangunkan orang tersebut. Setelah terbangun, ternyata seseorang tersebut merupakan sosok jiwa yang ada di dalam lukisan naga Huang Quan. Pada saat itu, naga Huang Quan mengaku kalau dirinya sedang mengalami kerusakan vitalitas yang membuat dirinya tertidur begitu lama. Rupanya, naga tersebut telah mengetahui apa saja yang telah dilalui Fang Han selama ini. Sesaat kemudian, naga Huang Quan pun menjelaskan tujuan Fang Han sebenarnya setelah mendapatkan pusaka lukisan naga Huang Quan, yakni menyatukan sekte Huang Quan milik Raja Iblis yang telah terpisah sejak lama. Jadi, tujuan Fang Han saat ini harus bisa menghentikan peperangan demi mengembalikan kesetaraan semua makhluk hingga menjadi raja kerajaan Huang Quan. Sementara itu, naga Huang Quan sendiri masih dalam kondisi lemah dan tidak bisa membantu Fang Han sepenuhnya. Untuk mengembalikan vitalitasnya yang telah rusak, naga Huang Quan pun membutuhkan sebanyak 3.649 buah pusaka legendaris. Alhasil, Fang Han pun sepakat menerima semua misi yang telah dijelaskan naga Huang Quan. Sesaat kemudian, Fang Han pun akhirnya berhasil terbangun. Alhasil, Hong Yi pun merasa lega setelah mengetahui kondisi Fang Han yang baik-baik saja. Singkat cerita, Fang Han pun bergegas menyelamatkan Liu Kang dan tidak memilih menyelamatkan murid yang lain demi menghindari sebuah masalah. Namun, Liu Kang sendiri justru malah bertingkah licik dengan berniat ingin mengambil semua pusaka senjata yang dimiliki para murid senior. Alhasil, Hong Yi pun merasa murka dengan tindakan Liu Kang. Sampai pada akhirnya, Liu Kang pun mengaku kalau sebenarnya Yuan Jiangkong telah menyuruh dirinya agar mengawasi mereka berdua demi membocorkan rahasia Fang Han. Di sana, Liu Kang pun mulai mengambil satu persatu senjata para murid senior untuk digunakan sebagai bahan negosiasi mengenai rahasia Fang Han. Tanpa banyak bicara, Hong Yi pun langsung membunuh Liu Kang demi mencegah sebuah masalah. 一步走错就是万劫不复。好一个兄弟之情，我一定要成为那一代魔帝。 Pada saat itu, naga Huang Quan merasa kalau sebentar lagi akan ada dua orang kuat yang datang di lokasi. Sebelum pergi, naga Huang Quan pun mengambil satu persatu pusaka yang berharga. Setelah itu, mereka berdua pun bergegas pergi dari tempat itu. Tak berselang lama, Hua Tiandu dan Yuan Jiangkong pun sampai di lokasi. Alhasil,
Hua Tiandu pun langsung memeriksa kondisi para murid yang menjadi korban. Dengan kekuatan Tianhan Xiangming milik Hua Tiandu, mereka semua pun dibekukan untuk dihidupkan kembali. Sementara itu, Fang Han dan Hong Yi sedang dalam perjalanan. Oh, 说说看。然后呢？你说的对。 Sampai pada akhirnya, mereka berdua terhenti setelah mendengar suara pertarungan. Rupanya, saat itu Fang Qingshu dan Mo Lin tengah sedang bertarung. Di sisi lain, Fang Han dan Hong Yi tengah menyaksikan pertarungan mereka dari kejauhan. Di saat yang sama, pertarungan Fang Qingshu dengan Mo Lin berlangsung sengit. Melihat kondisi Fang Qingshu, Fang Han pun berniat ingin pergi membantunya. Namun, Hong Yi sendiri berusaha mencegah Fang Han. Akan tetapi, Fang Han sendiri masih tetap berisik keras ingin membantu Fang Qingshu. Alhasil, Fang Han pun langsung bergegas bertarung dengan asap serigala milik Mo Lin. Sementara itu, pertarungan Fang Qingshu dengan Mo Lin menjadi semakin sengit. Selama pertarungan, keadaan Fang Qingshu pun semakin terdesak. Oleh karenanya, Fang Han pun memakai segala cara agar bisa menyerang Mo Lin. Di sisi lain, Jin Qitai tengah bersiap-siap ingin membunuh Fang Qingshu yang saat itu sudah berada dalam kondisi lemah. Sedangkan Fang Han sendiri tengah masih berusaha menghindari serangan asap serigala Mo Lin. Namun, pertarungan mereka teralihkan setelah Fang Qingshu mencoba menyerang Mo Lin kembali. Alhasil, keduanya pun kembali bertarung. Sayangnya, Fang Qingshu sendiri masih belum mampu menandingi serangan Mo Lin. Setelah mengetahui kondisi Fang Qingshu yang sudah sangat lemah, Fang Han pun nekat melindunginya dengan memakai pelindung rompi kapas darah. Alhasil, Fang Qingshu pun mulai membacakan sebuah mantra. Sementara itu, Hong Yi justru malah mendorong Fang Han agar menghindari serangan Mo Lin dengan mengorbankan dirinya sendiri. Akhirnya, Fang Qingshu pun berhasil menembus di ranah supranatural tingkat kelima. Di sana, Hong Yi pun berhasil terselamatkan. Saat itu, Hong Yi sedang berpura-pura merasa baik-baik saja di hadapan Fang Han. Supaya Fang Han tidak merasa khawatir, Hong Yi pun mengalihkan pembicaraan dengan menunjukkan kalau Fang Qingshu saat ini telah menembus ranah alam surga dan manusia. Setelah Mo Lin melarikan diri, tiba-tiba saja Hong Yi merasakan rasa sakit hingga memuntahkan darah. Sontak, Fang Han pun seketika panik mengetahui kondisi Hong Yi yang sudah sangat kritis. Sayangnya, Fang Qingshu saat itu tidak dapat menyelamatkan Hong Yi yang sudah mengalami kerusakan vitalitas. Di sana, Hong Yi pun menyampaikan kalimat-kalimat terakhirnya. Sangat disayangkan, Hong Yi kini telah mati meninggalkan Fang Han. Di saat yang sama, Fang Han pun bersedih saat mengingat momen-momen semenjak pertama kali bertemu dengan Hong Yi hingga berjuang bersama dalam peperangan. Sesaat kemudian, Fang Qingshu pun merasa sangat berterima kasih kepada mereka berdua karena telah rela berkorban demi membantu dirinya menembus ranah alam surga dan manusia. Oleh karenanya, Fang Qingshu pun membebaskan Fang Han dari statusnya sebagai budak domestik.
Selain itu, Fang Qingxu akan membiarkan ayahnya menganggap Fang Han sebagai seorang anak. Dalam artian, kalau Fang Han sekarang ini merupakan bagian dari keluarga Fang. Meskipun begitu, Fang Han tidak begitu bangga karena ia mencapai hal itu di saat-saat Hong Yi telah mati. Tak berselang lama, Fang Qingxu pun mengajak Fang Han untuk membunuh Mo Lin yang sebelumnya telah melarikan diri. Alhasil, Fang Han pun berniat ingin membunuh Mo Lin demi membalaskan dendam atas kematian Hong Yi. Bagaimana kelanjutan pertarungan Fang Han melawan para iblis di Gurun Hanhai? Untuk mengetahui kelanjutan alur cerita Immortality part selanjutnya, pastikan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk notifikasi berikutnya ya.